Assalamualaikum, halo teman-teman. Ini adalah update terbaru lanjutan dari video tabulan pot anggur kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang pemupukan tanaman anggur, khususnya di dalam pot. Nah, kemarin kita sudah melakukan penyemprotan agar terhindar dari jamur dan hama. Setelah memastikan tanaman sehat, sekarang saatnya pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara ke dalam tanah atau daun agar dapat diserap oleh tanaman sesuai kebutuhannya. Jadi, unsur hara pada media tanam hanya tersedia pada awal saja. Seiring waktu akan berkurang dan habis diserap oleh tanaman. Ini dapat dilihat dari tanda-tanda pada tanaman, seperti pada contoh di video ini. Saya tahu tanaman mulai membutuhkan pupuk, salah satunya dengan cara melihat warna daun. Saya membandingkan daun pada tanaman yang cukup nutrisi dengan tanaman yang sengaja tidak saya pupuk sampai 1 bulan. Tampak beda dari segi warna, artinya tanaman anggur saya ini butuh pupuk karena daunnya kurang hijau dibandingkan dengan daun yang cukup nutrisi, yaitu lebih hijau dan tebal. Karena saat ini adalah fase pertumbuhan atau vegetatif, maka kita butuh pupuk yang mendukung pertumbuhan. Jangan sampai salah memberikan pupuk untuk pembuahan di saat anggur sedang tumbuh. Jadi, berikanlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sebelum memberikan pupuk, saya biasanya akan mengupayakan agar akar terbentuk lebih banyak, agar pupuk lebih mudah terserap. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, seperti pada video ini. Coba perhatikan, tampak akar serabut putih banyak terbentuk. Ini sangat bermanfaat untuk tanaman karena penyerapan pupuk akan lebih maksimal dibanding akar yang sedikit. Akar putih ini rentan terhadap panas, cahaya, dan udara yang bisa membuatnya layu dan kering. Tapi akar ini menyukai kondisi lembab dan gelap. Karena itu, saya memberikan kokopit dan ditutup agar tetap lembab. Pupuk yang akan saya berikan kali ini yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Untuk tahap pertama, berikan pupuk organik. Di sini saya menggunakan pupuk kandang, bebas jenis pupuk kandangnya. Yang penting kering dan sudah matang, juga tidak berbau. Sebenarnya saya mencari pupuk kohe kambing. Karena susah mendapatkannya, akhirnya saya memakai kombinasi pupuk kohe ayam dengan kohe sapi. Ini adalah pupuk kandang yang sudah saya sterilkan dengan H2O2. Karena biasanya kohe ayam cukup banyak parasitnya, terutama jamur dan salmonella. Tapi pupuk kandang ini kandungan organiknya cukup tinggi dan terurai lebih cepat. Taburkan pupuk kandang di atas media tanam sampai akar tertutupi. Selanjutnya, saya menambahkan pupuk kohe sapi yang telah menjadi tanah atau lapuk dengan ciri sudah berwarna hitam dan tidak berbau. Taburkan lagi sebanyak 1 lapisan di atas media tanam. Selalu berikan pupuk kandang sebelum memberikan pupuk kimia. Pupuk kandang adalah pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur media tanam menjadi lebih gembur dan kaya mikroorganisme. Walaupun lambat diserap dan unsur haranya dalam jumlah sedikit, tapi jenis unsur haranya cukup lengkap, mencakup unsur makro dan mikro. Selain itu, pupuk kandang juga membantu penyerapan pupuk kimia menjadi lebih cepat. Setelah pupuk kandang sudah ditaburkan, siramlah dengan air.
sehingga air pupuk kandang mulai diserap oleh tanaman. Ini akan memulai proses penggemburan media tanam karena bahan organik yang dikandungnya, sehingga bagus untuk akar tanaman. Setelah 1 minggu sejak pemberian pupuk kandang, selanjutnya saya memberikan pupuk kimia. Di sini saya lebih menyukai pupuk NPK. Kebetulan yang saya pakai sekarang adalah NPK 1616 Mutiara. Ini adalah proses pemberian pupuk NPK. Saya memberikan pupuk NPK dengan sistem kocor. Pupuk dilarutkan sebanyak 1 sendok makan, sekitar 14-15 gram. Larutkan ke dalam air 3-5 liter. Aduk sampai larut dan siramkan ke media tanam. Aplikasikan pada waktu pagi hari saat udara masih sejuk. Berikan sekali seminggu atau sekali dalam 10 hari. Kurangi dosisnya jika tanaman masih kecil. Jangan memberikan pupuk NPK tiap hari. Dan jangan berikan pupuk NPK di saat cuaca panas, di terik siang hari. Jadi pupuk NPK ini biasanya langsung menyediakan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman anggur, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Hanya 3 ini saja? Tidak. Pupuk ini juga mengandung kalsium dan magnesium dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi, yang selama ini menyangka NPK hanya 3 unsur saja, ternyata juga mengandung kalsium dan magnesium. Lalu, unsur hara mikronya nggak ada? Nah, kebetulan unsur mikro kita dapatkan dari pupuk kandang yang diberikan sebelumnya. Jadi sekarang lengkap, penyediaan nutrisi untuk tanaman anggur berasal dari pupuk kandang dan pupuk kimia. Jangan menjadikan pupuk NPK sebagai pupuk tunggal atau tanpa pemberian pupuk lain selain NPK, karena berbahaya bagi tanaman anggur kita. Jadikan pupuk kandang sebagai pupuk utama dan pupuk NPK sebagai pelengkap, agar tanaman anggur sehat dan subur. Pemberian pupuk NPK dengan sistem kocor bertujuan agar cepat diserap oleh tanaman, tapi juga akan cepat tercuci oleh air hujan atau air siraman. Karena itu, pemberiannya sekali seminggu. Bisa juga dengan sistem tabur, tapi akan lama terserap tanaman, dan jaraknya harus sekali dalam 2 minggu. Beda dengan pupuk kandang, cukup berikan sekali sebulan dengan dosis yang tidak terlalu banyak. Hal yang paling penting adalah setelah pemupukan, pastikan tanaman anggur mendapatkan sinar matahari yang banyak agar pupuk yang diberikan dapat diserap dan digunakan secara maksimal oleh tanaman anggur. Dalam hitungan beberapa hari, pertumbuhan tanaman akan tampak lebih baik dan subur. Demikianlah video kali ini, khusus tabulam pot telah selesai kita bahas. Selanjutnya, kita lanjutkan video tentang rahasia dan trik jitu menyuburkan dan membuahkan anggur. Terima kasih dan wassalamualaikum.